di Pondasi episode 11. Sebelumnya, perkenalkan, aku Fajilda Sukamarani Komara dari Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan atau FTSP. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai nih tentang teknik sipil, mulai dari pengembangan, tantangan, sampai ke masa depannya. Oke, kita bisa langsung sapa aja nih, ada Pak Dekannya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jelas sehat. Oke, alhamdulillah baik ya Pak kabarnya. Baik. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih Pak ke teman-teman yang lagi menonton di sini. Oke, teman-teman semua, nama saya Sony Darmawan. Saat ini posisi sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITENAS. Oke, mungkin kita udah pada kenal ya sama Pak Dekan, teman-teman. Sebagai pembuka nih Pak, kita tuh pengen tahu dulu gambaran besarnya saat ini nih. Gimana sih perkembangan atau pengembangan teknik sipil di Fakultas FTSP ini? Oke, teknik sipil. Nah, gini Gilda dan teman-teman semua, kita mesti paham sejarahnya dulu teknik sipil secara kondisi eksternal seperti apa begitu ya. Jadi kita mulai dari tahun sebelum Masehi, abad 18 ya, teknik sipil sudah mulai ada prodi di Perancis. Abad 20 itu pembangunan banyak begitu ya, dan itu membutuhkan tenaga-tenaga teknik sipil. Abad 21 itu sudah mulai ke digital, IoT, cloud computing dan yang lainnya, dan teknik sipil pun sudah masuk ke dunia digital. Kita tahu ada BIM, ada smart construction gitu ya. Terus tuh ada bangunan tahan gempa dan juga green material. Nah itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus memahami kondisi-kondisi yang ada di dunia luar sana. Nah di pihak kita nih di ITENAS, teknik sipil itu prodi yang paling tua di ITENAS semenjak tahun 1972. Jadi kalau kita sudah hitung mungkin 54 tahun nih program studi teknik sipil itu. Dalam perjalanannya mulai dari peningkatan dosen, prasarana, sampai teknik sipil ITENAS terakreditasi unggul untuk S1 dan untuk S2 itu luar biasa lah pencapaiannya. Oke. Jadi emang udah banyak sekali perubahannya gitu ya Pak dibanding beberapa tahun sebelumnya, bahkan dari sebelum dari awal ITENAS ada gitu ya. Oh iya betul juga. Ngomongin soal perjalanan nih Pak, pasti menarik banget nih ya. Bisa nggak sih diceritakan sedikit perjalanan Bapak bisa sampai di posisi sekarang? Perjalanan saya. Jadi gini, dulu itu ya saya masuk ITENAS 2013 gitu deh. 2013 hanya saya dapat tawaran postdoc dulu ke University of Tokyo. Itu kesempatan menurut saya. Dan saya kembali lagi ke ITENAS tahun 2017. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya dosen di program studi teknik geodesi. Teknik geodesi, pernah menjadi kepala lab, pernah menjadi ketua program studi gitu ya. Nah, akhirnya di tahun 2020 dipercaya sebagai dekan sampai tahun 2025, dan ini periode kedua, Gilda. Oke, mungkin ada gak momen yang paling berkesan atau mungkin paling menantang gitu bagi Bapak? Jadi gini Gilda, sebetulnya kalau di ITENAS itu atau di dunia pekerjaan begitu ya, kalau kita mau slow ya slow gitu ya, kalau kita mau spiritnya tinggi ya spiritnya tinggi gitu ya. Termasuk kalau saya memang punya cita-cita semasa jabatan saya, prodi di bawah Fakultas Teknik Sipil itu wajib terakreditasi unggul gitu ya. Jadi mulai saya menjabat pertama program studi teknik sipil tuh terakreditasi unggul. Terus yang keduanya S2 teknik sipil akreditasi unggul. Terus yang selanjutnya adalah teknik lingkungan terakreditasi unggul. Terus teknik geodesi sampai ke teknik lingkungan dapat akreditasi internasional. Nah, untuk kedepannya saya pun pasang target juga gitu ya, karena bagi saya
ya jangan biasa-biasa aja lah gitu ya. Jadi harus luar biasa gitu. Harus luar biasa. Target ke depan semua prodi terakreditasi internasional. Gitu jelas. Jadi tantangannya apa ya? Bagaimana saya harus bisa mencapai semua prodi itu terakreditasi internasional gitu ya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke kerjasama dengan industri gitu ya, Pak. Sekarang kan kita masuk ke hal yang paling dekat gitu ya, Pak, dengan dunia kerja. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih kerjasama antar fakultas dengan industri, khususnya di teknik sipil, dan selama ini bagaimana FTSP dapat membangun dan meningkatkan kerjasama dengan industri tersebut? Oh, ya. Jadi gini Jila, kita itu hidup tidak bisa sendirilah gitu ya. Termasuk fakultas pun sama, tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita pasti butuh pertolongan yang lain gitu ya. Salah satunya adalah dunia usaha, dunia industri ini. Atau kita sebut kerjasamanya pentahelix lah gitu ya. Bukan hanya dunia usaha, dunia industri, pemerintah, university, tapi juga media. Nah ini kita rangkul semua Jila. Yang paling penting adalah bahwa di FTSP ya, khususnya di program studi teknik sipil, harus ada link and match gitu ya antara kurikulum itu dengan dunia kerja gitu. Nah oleh karena itu kita rangkul itu Jilda, dunia kerja itu. Dan yang paling penting adalah bahwa lulusan kita itu ya harus siap kerja. Bagaimana kita tahu lulusan kita itu siap kerja? Ya kita harus memahami yang dibutuhkan industri itu apa gitu. Jadi kalau kita tidak paham kebutuhan industri, terus kita mengadakan kurikulum atau apa gitu yang nggak match itu nol besar lah gitu ya. Oleh karena itu kita coba memahami dunia industri itu seperti apa, kita lakukan kerjasama, kita buat link and match untuk kurikulumnya, dan kita siapkan lulusan-lulusan itu siap kerja. Oleh karena itu visi fakultas ya di tahun 2020 itu saya tambahkan bahwa FTSP itu unit pengelola program studi yang terbuka gitu. Jadi yang maksud terbuka itu ya kita merangkul gitu ya. Kita merangkul semua pihak untuk sama-sama memajukan pendidikan di ITENAS begitu. Ya. Dan juga FTSP salah satu yang punya kemauan lah begitu ya, kemauan untuk melakukan kerjasama gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuka diri terus kita diam gitu, tapi kita tidak gitu ya. Kita mencari gitu ya, mencari mitra dan juga melakukan MOU, MOA dan implementasi kerjasama, dan selanjutnya ya untuk menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas. Gitu Jila. Tadi kan Bapak mungkin punya target ya, di mana mahasiswa tuh harus udah siap kerja nih. Mungkin kalau dari sisi mahasiswa nih Pak, apa aja tips atau strategi gitu yang dilakukan fakultas untuk mempersiapkan lulusan agar benar-benar siap gitu terjun di dunia kerja itu? Oh iya, jadi ya walaupun bagaimana fungsi fakultas itu kan mengelola program studi ya, Gilda dan teman-teman, ini fungsi fakultas itu. Oleh karena itu ya fakultas harus mempersiapkan dosennya, harus mempersiapkan sarana dan prasarananya gitu ya. Intinya fakultas harus menciptakan iklim akademis yang kondusif di setiap prodi gitu, supaya proses belajar mengajar dan proses yang lainnya itu berjalan dengan lancar. Bukan hanya itu, nah fakultas pun membuat terobosan-terobosan, misalkan gitu ya, sertifikasi gitu ya, sertifikasi kompetensi gitu. Nah jadi sertifikasi kompetensi itu kan kalau teman-teman mengikuti kegiatan itu punya sertifikasi, itu sudah diakui di dunia kerja gitu. Dan saya yakin banyak perusahaan-perusahaan tuh yang melirik untuk lulusan-lulusan dari ITENAS. Mungkin itu bukan hanya dari mahasiswa ya, tapi dari kualitas pengajaran dan inovasi juga di mana FTSP itu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajarannya gitu ya di teknik sipil. Oke, mungkin kalau kita lihat ke depan nih Pak, apa ada inovasi atau rencana pengembangan terbaru gitu terkait sistem pembelajaran di FTSP? Sistem pembelajaran, tentunya kalau kita ingin menciptakan lulusan yang berkualitas gitu ya, kita harus membuat suatu kurikulum yang baik lah gitu. Ya, nah ini yang mesti diingat,
dan mesti dipahami oleh teman-teman semua gitu ya, kita itu di tahun 2022 sudah menggunakan kurikulum outcome based gitu ya. Jadi yang diukur itu adalah capaian lulusan ya. Jadi si lulusan kita itu udah sampai di mana aja nih gitu ya. Dilihatnya adalah kalau lulusan itu mendapatkan pekerjaan yang layak, posisinya gajinya besar, nah itu berarti tingkat pendidikan di kita itu bagus lah begitu. Nah, di kita itu, nah ini juga mesti dipahami bahwa di kurikulum OBE itu kita ada profil lulusan. Nah ini lulusan kita atau lulusan teknik sipil itu mau kemana gitu? Mau kemana gitu? Misalkan begini, profil lulusan itu ditetapkan bahwa lulusan program studi teknik sipil itu secara terampil menguasai teknologi atau pengembangan teknik sipil gitu ya. Itu memang khusus diciptakan untuk engineer ya. Ada juga kita menciptakan untuk sebagai peneliti juga ya, sebagai peneliti gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga menciptakan itu untuk teman-teman atau lulusan-lulusan itu yang bisa berwirausaha gitu. Nah itu kita ciptakan. Jadi profil lulusan itu nanti semua mahasiswa gitu ya bisa memilih ini passion kita itu kemana gitu. Tidak semua memang harus menguasai teknologi ini semua gitu ya, atau keterampilan itu semua gitu. Kalau passionnya kita ada di peneliti gitu ya, mungkin larinya nanti lulusannya ke peneliti gitu. Nah jadi nanti teman-teman, jadi ini passionnya kemana gitu ya, itu kita fasilitasi gitu ya. Di samping itu kurikulum kita sudah banyak menganut project based gitu. Nah ini juga menarik nih. Project based itu tuh antara lain ya bagaimana mahasiswa itu bisa menciptakan atau bisa memecahkan solusi-solusi yang ada di masyarakat. Nah itu penting tuh ya. Dengan kayak gitu kan tidak hanya satu ilmu yang dipelajari gitu ya, tapi banyak ilmu sehingga kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah kalau kita sudah banyak melaksanakan perkuliahan gitu ya, project base itu kasus ini kita selesaikan, kasus ini kita selesaikan, kasus yang lain kita selesaikan di masa kuliah gitu dia. Kita pun nanti lulus pun kan memecahkan kasus gitu ya, itu sudah terbiasa di kampus, sudah terbiasa memecahkan persoalan ya, di luar pun ya kita sudah terbiasa. Jadi artinya kita harus siap kerja nantinya gitu ya, karena kita sudah ditempa di kampus seperti itu. Oke, mungkin kita bisa tarik ke skala yang lebih luas nih Pak, terkait tadi disebutkan juga terkait visi kampus gitu ya Pak. Nah, bagaimana pengembangan teknik sipil ini bisa dilakukan atau dikaitkan dengan visi kampus ITENAS sendiri, dan sejauh ini bagaimana gitu langkah FTSP sendiri dalam menuju atau menyesuaikan diri gitu dengan standar internasional yang tadi sudah disebutkan. Oke. Oh, satu lagi Jila nih. Sebelum ke visi kampus ya, ini mesti diketahui nih oleh teman-teman di teknik sipil gitu ya, bahwa kita itu punya tuh program fast track, S1-nya di ITENAS, S2-nya di ITENAS atau di ITB gitu. Kita sudah menjajaki dan sudah punya kesepakatan untuk itu. Nah ini kesempatan nih bagi teman-teman kalau misalkan mau merasakan nanti kuliah di S1-nya di ITENAS dan nanti S2-nya di ITENAS pun ada gitu ya. Mau milih apakah S2-nya mau di ITENAS atau S2-nya di ITB. Sehingga S1 dan S2 itu bisa ditempuh hanya dalam 5 tahun. Nah, itu suatu terobosan kita lah Jila ya, FTSP untuk bagaimana meningkatkan kualitas lulusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, sebelum ke visi, kita pun memang sudah mencoba dan sudah mengaplikasikan student mobility ini. Jadi kesempatan mahasiswa kita ya untuk belajar di luar negeri. Nah misalkan sebetulnya dari University Guangxi gitu ya, di sana sudah membuka lampu hijau dengan MOU dari ITENAS, berapapun mahasiswa kita yang akan belajar di sana silahkan gitu ya, diberikan mes, asrama ataupun yang lainnya gitu.
Nah ini pun betul Jilda yang tadi Jilda katakan, ini apakah ini sesuai dengan visi ITENAS gitu ya? Tentu gitu ya. Nah visi ITENAS nih yang baru nih Jilda nih, dan teman-teman mesti tahu semua gitu ya. Di tahun 2025, 2030 atau 2035 visi ITENAS itu menjadi riset dan inovasi di bidang energi dan lingkungan kelas dunia. Ya, jadi sudah ada tekstet tuh, ada kata-kata riset inovasi energi dan lingkungan kelas dunia. Jadi kata-kata dunia ini ya kita harus siap-siap menuju bukan hanya nasional saja gitu. Jadi kita harus bisa mempersiapkan SDM kita untuk ke tingkat internasional. Nah ini juga yang sedang kita siapkan Jilda dan teman-teman semua nih. Jadi di FKSP akan membuka kesempatan-kesempatan atau kerjasama internasional ya, supaya nanti teman-teman bisa merasakan atau punya pengalaman gitu. Setidaknya punya pengalaman nanti di luar negeri itu seperti apa sih gitu. Kuliah di luar negeri itu seperti apa, kehidupan di luar negeri itu seperti apa gitu. Karena dengan pengalaman itulah kita bisa menerapkan lah begitu ya, kan pengalaman itu guru yang paling berharga gitu ya. Nanti kita terapkan di Indonesia, wah di negara luar itu sudah seperti ini nih, nah tinggal diterapkan di Indonesia. Jadi internasionalisasi sesuai dengan visi ITENAS dan juga visi FKSP, tentu kita pun akan memperkuat riset inovasi kelas dunia berbasis di bidang energi dan lingkungan berbasis sipil dan perencanaan, sama aja gitu ya. Jadi riset-riset itu, inovasi itu kita kembangkan dan internasionalisasi itu kita kembangkan. Jadi luar biasa sekali. Oke, mungkin selain itu tuh kita banyak membahas gitu Pak terkait kampus yang berdampak. Kampus gitu, yang berdampak. Ya. Mungkin menurut Bapak bagaimana peran teknik sipil FTSP dalam memberikan dampak nyata tersebut bagi masyarakat? Bagi masyarakat. Oh, jadi memang, nah ini betul nih teman-teman semua bahwa Kemendikti Saintek gitu ya, tagline-nya itu kampus berdampak gitu ya. Jadi kampus itu harus punya dampak yang nyata bagi masyarakat gitu. Ya, jadi jangan hanya sebagai media atau kampus itu sebagai proses pembelajaran saja gitu, tapi dampaknya apa nih ke masyarakat? Ya, fakultas pun, ITENAS dan fakultas pun mendorong nih supaya dengan tagline itu ITENAS atau FTSP atau khususnya teknik sipil bisa menghasilkan dampak-dampak yang nyata. Tapi sebetulnya sebelum Kemendikti Saintek itu membuat tagline kampus berdampak gitu ya sebetulnya ITENAS dan juga FTSP dan khususnya teknik sipil juga sudah memberikan dampak yang banyak kepada masyarakat. Misalkan gitu ya, dosen-dosen di teknik sipil itu jago-jago loh, ya, doktornya udah banyak gitu ya. Misalkan kemarin saya lihat sendiri mengadakan pelatihan misalkan bidang geoteknik gitu ya, dengan analisa numeriknya dia bisa memantau atau memitigasi bangunan atau infrastruktur yang tahan bencana. Nah, gitu kan, itu kan dampaknya ada gitu ya, bahwa keilmuan teknik sipil digunakan dengan analisa numeriknya untuk memitigasi infrastruktur yang ada terhadap bencana gitu. Nah itu kan jadi membuat model numerik misalkan, sehingga kita bisa merekomendasikan infrastruktur seperti ini loh yang mungkin nanti tahan terhadap bencana. Nah itu kan dampaknya nyata itu. Yang pertama misalkan. Terus di teknik sipil pun saya lihat dosen-dosen di bidang transport misalkan gitu ya, bagaimana menciptakan transportasi yang gunanya untuk mitigasi kemacetan dan kecelakaan. Nah, saya lihat sendiri itu penelitiannya banyak, Jila. Jadi itulah kampus berdampak lah gitu ya, kampus berdampak. Jadi sebetulnya kita tidak ragu lagi gitu ya, bahwa memang dari awal atau dari dulu gitu ya,
ITENAS, FTSP, dan khususnya teknik sipil itu sudah berdampak. Tapi kita coba terus tingkatkan lah ini ya, supaya dampaknya itu betul-betul bisa lebih terlihat, lebih nyata, dan masyarakat pun akan lebih mengenal kita. Mungkin sebagai penutup nih Pak, apa harapan Bapak buat perkembangan teknik sipil ke depannya, dan mungkin satu pesan gitu untuk mahasiswa teknik sipil khususnya yang sedang berproses saat ini. Proses, oh gini, jadi ya harapan saya, bukan harapan ya, tapi ya cita-cita saya nanti ke depan teknik sipil itu unggul dan berdampak tentunya. Namun bukan hanya nasional, tapi internasional. Ya, kita sudah menggenjot ke masalah internasional saja. Jadi unggul berdampak baik di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional. Khusus untuk mahasiswanya nih. Nah, ingat nih, kita harus tetap semangat, ya, optimis, kerja keras, ya, dan nikmati prosesnya gitu ya, nikmati di teknik sipil, nyaman kok gitu ya. Nah, yang paling penting lagi yang mesti diingat bahwa dunia ini tidak memerlukan mahasiswa yang hanya sekedar lulus gitu, tetapi dunia ini membutuhkan mahasiswa-mahasiswa atau seseorang yang lulusannya memang membawa solusi bagi masyarakat. Ya, oleh karena itu manfaatkan kuliahnya setiap sudut kelas gitu ya, tanamkan benih-benih improvisasi untuk kemajuan masyarakat begitu ya. Jadi itu pesan saya bagi teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Pak Sony Oke, atas Gilda. insight-nya yang luar biasa, dan semoga di Pondasi episode 11 kali ini teman-teman bisa memberikan wawasan gitu ya yang baru, dan serta bisa mewujudkan apa harapan-harapan dari Pak Sony yang dicita-citakan atau dari fakultas sendiri gitu, khususnya teknik sipil gitu. Semoga yang disampaikan bisa menjadi motivasi dan wawasan baru gitu bagi kita semua. Saya Fajilda Siva Marani Komara pamit undur diri dari Pondasi episode 11.